Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ereni Satrio Wibowo dengan NIM 666122017 kelas 3B Administrasi Publik. Kali ini untuk tugas ujian tengah semester manajemen strategi, saya memilih OPD Disdikpora Kabupaten Pandeglang untuk dianalisis. Baik, saya akan menyampaikan visi dari Disdikpora Kabupaten Pandeglang, yaitu menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui pemerataan akses layanan pembelajaran dan mutu lembaga pendidikan. Dan untuk misi Disdikpora Kabupaten Pandeglang, yang ke-1 itu meningkatnya pemerataan akses layanan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan kesetaraan, pemberantasan buta aksara, dan kursus yang terakreditasi. Yang kedua, meningkatnya perlindungan hak pendidikan anak rentan putus sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, juga pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, meningkatnya pemenuhan SDM, pendidik, dan tenaga kependidikan yang kompeten, unggul, dan berkarakter. Yang keempat, terwujudnya daya saing kepemudaan yang kreatif dan inovatif yang berlandaskan kearifan lokal dan karakteristik Pandeglang sebagai kota sejuta santri 1000 ulama. Yang kelima, terwujudnya pembinaan olahraga secara berjenjang, berkelanjutan, produktif, dan berprestasi. Dan untuk analisis visi dan misi Disdikpora Kabupaten Pandeglang yang saya analisis, untuk visi Disdikpora Kabupaten Pandeglang sudah sesuai dan tepat dengan konsep manajemen strategi, karena dalam visi tersebut terdapat kata kunci yang berorientasi pada masa depan, yaitu kata menuntaskan. Selanjutnya, untuk misi Disdikpora Kabupaten Pandeglang juga sudah dikatakan sesuai dan tepat karena terdapat kata mewujudkan dan meningkatkan yang berorientasi pada masa kini. Untuk tujuan Disdikpora Kabupaten Pandeglang, yang ke-1, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana layanan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non-formal. Yang kedua, meningkatkan kesempatan semua penduduk untuk menamatkan pendidikan dasar serta melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, meningkatkan pemetaan, penataan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemuda dalam inovasi pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Yang kelima, meningkatkan popularitas olahraga tradisional dan kejuaraan cabang olahraga prestasi di tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Untuk analisis tujuan Disdikpora Kabupaten Pandeglang, menurut analisis saya bahwa tujuan Disdikpora Kabupaten Pandeglang sudah sesuai dengan misi, di mana pada tujuan Disdikpora Kabupaten Pandeglang ini akan melakukan peningkatan pada mulai dari meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana layanan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non-formal. Hal tersebutlah yang akan menghasilkan tercapainya misi. Untuk sasaran Disdikpora Kabupaten Pandeglang, yang ke-1, meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kondisi baik untuk layanan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non-formal. Kedua, meningkatnya kelulusan peserta didik jenjang pendidikan dasar dan partisipasi melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Ketiga, meningkatnya linearitas pendidikan setiap guru dengan tugas mengajar sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru bimbingan konseling. Keempat, meningkatnya peran pelajar, mahasiswa, dan kelompok disabilitas dalam kepeloporan pemuda di tingkat desa atau kelurahan. Yang kelima, meningkatnya pembinaan olahraga tradisional dan olahraga prestasi di tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Untuk analisis sasaran Disdikpora Kabupaten Pandeglang, juga menurut analisis saya bahwa sasaran dari Disdikpora Kabupaten Pandeglang sudah sesuai dengan tujuannya. Untuk spesifik, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana layanan pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non-formal untuk mewujudkan sasaran dari tujuan yang ada. Untuk measurable, jelas cara dan
Konsep apa yang digunakan, sasaran yang dijabarkan sudah sesuai untuk dicapai oleh Disdikpora Kabupaten Pandeglang. Achievable. Dari penjabaran sasaran tersebut dapat masuk akal sesuai perkembangan zaman, serta sesuai dengan yang diharapkan dan kepentingan stakeholder, sehingga sasaran tersebut sudah memenuhi prinsip. Reasonable. Kemudian dari sasaran tersebut juga sudah ada prinsip time bound, tetapi tidak secara spesifik waktu yang dijelaskan. Eksternal Disdikpora Kabupaten Pandeglang, sosiokultural, pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, masyarakat Kabupaten Pandeglang, teknologikal, kemudahan informasi yang didapat dari media online, website, sosial media. Environmental atau ekonomik, APBN, APBD Kabupaten Pandeglang, public policy atau legal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang pembentukan Disdikpora. Dengan ruang kelas baru RKB untuk kelas yang kekurangan ruang kelas dan sekolah masih memiliki lahan. Mani, APBN, APBD Kabupaten Pandeglang. Komputer, laptop, smartphone, motor, dan mobil. Metode. Sosialisasi kertas penan kepada P3KU, BIMTEK, transformasi dan pemulihan pembelajaran. Market, media massa, Radar Banten, detik.com, media sosial, Facebook, Instagram, website Disdikpora Pandeglang Kabupaten.go.id. Material, seragam, ATK, motor, mobil, kamera. Baik, di sini saya akan menjelaskan IPAS dari Disdikpora Kabupaten Pandeglang. Itu kekuatan nomor 1, jumlah aparatur yang mencukupi dengan bobot 0,100 dengan rating 4, skor 0,4. Yang kedua ada kesiapan dalam menyusun perencanaan program dengan bobot 0,136, rating 4 dan skor 0,544. Yang ketiga ada kemudahan akses informasi 0,162, rating 4 dan skor 0,648. Itu jadi untuk totalnya untuk bobot 0,398 dan untuk skor 1,592. Dan selanjutnya untuk IPAS, kelemahan ada belum optimalnya sistem pemerintahan dengan bobot 0,094, rating 4, skor 0,376. Yang kedua ada belum meratanya mutu pelayanan pendidikan dengan bobot 0,156, rating 3 dan skor 0,468. Yang ketiga ada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum memadai dengan bobot 0,110, rating 3 dan skor 0,33. Dan yang keempat ada kekurangan guru atau tenaga pendidikan dengan bobot 0,100, rating 2 dan skor 0,2. Jadi total untuk bobotnya 0,46 dan total skornya 1,374. Untuk EPAS-nya ada peluang itu pertama ada kerjasama dengan pemerintah pusat dengan bobot 0,111, rating 3 dan skornya 0,333. Dan kedua ada kemajuan infrastruktur teknologi digital dengan bobot 0,123, rating 4 dan skor 0,492. Dan ketiga ada potensi kerjasama dengan sektor swasta dengan bobot 0,090, rating 3 dan skor 0,27. Yang terakhir ada tingkatkan prestasi pemuda dalam bidang olahraga di era digital dengan bobot 0,080, rating 3 dan skor 0,27. Jadi totalnya untuk bobot 0,404 dan untuk skor 1,335. Dan untuk EPAS ancaman yang pertama itu ada kekurangan tenaga pendidikan dengan bobot 0,088, rating 2 dan skor 0,176. Yang kedua ada partisipasi dalam masyarakat masih rendah dengan bobot 0,106, rating 3 dan skor 0,317. Yang ketiga ada masyarakat gagap teknologi dengan bobot 0,32, rating 3 dan skor 0,396. Dan untuk nomor 4 itu ada pembiayaan akses pendidikan belum mencukupi
dengan bobot 0,110 dan rating 3 dan skor 0,329. Jadi untuk total bobot itu ada 0,436 dan untuk total skor itu ada 1,218. Di sini saya menjelaskan matriks SWOT-nya, yaitu untuk internal juga ada kekuatan, itu jumlah aparatur yang mencukupi, yang kedua kesiapan dalam menyusun perencanaan program, ketiga kemudahan akses informasi. Yang kelemahannya ada belum optimalnya sistem pemerintahan, belum meratanya mutu pelayanan pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, kekurangan guru atau tenaga pendidikan. Dan peluangnya bersama dengan pemerintah pusat, kemajuan infrastruktur teknologi digital, potensi kerjasama dengan sektor swasta, dan tingkatkan prestasi pemuda dalam bidang olahraga di era digital. Dan SO-nya membangun kerjasama dengan kementerian dalam rangka meratakan sarana dan prasarana dengan bobot 0,105 dengan rating 2 dan skor 0,21. Yang kedua ada kerjasama dengan aplikasi era digital teknologi untuk kedepannya dengan bobot 0,153 dengan rating 2 dengan skor 0,306. Ya, terus ada kerjasama dengan pihak swasta untuk penguatan sistem informasi online dengan bobot 0,111 dengan rating 2 dan skor 0,222. Untuk WO-nya ada koordinasi antar lini sektor dari pusat sampai daerah dengan bobot 0,222 dengan rating 2 dengan skornya 0,444. Terus ada perbarui perangkat lunak dengan pembaruan dan peningkatan dengan bobot 0,110 dengan rating 2 dan skor 0,22. Terus ada kolaborasi dalam mengadakan sarana dan prasarana sesuai standar dengan bobot 0,100 dan rating 2 dan skor 0,2. Untuk ancaman adalah kekurangan tenaga pendidik, partisipasi pada sekolah masyarakat masih rendah, masyarakat gap teknologi, pemberian akses pendidikan belum tercukupi. Untuk ST-nya memaksimalkan peran aparatur pemerintah dalam membuat pemerataan program pendidikan dengan bobot 0,105 dengan rating 2 dan skor 0,21. Melakukan sosialisasi kegiatan mengenai pentingnya pendidikan kepada masyarakat dengan bobot 0,153 rating 2 dan bobot dan skor 0,306. Terus selanjutnya ada penyediaan sarana-prasarana teknologi dapat membantu masyarakat agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan bobot 0,111 rating 2 dan skor 0,222. Terus ada mengadakan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk bobot 0,322 rating 2 dan skor 0,664. Untuk PT mengupgrade sistem BPDB atau portal akademik agar mudah digunakan. Untuk bobot 0,222 rating 2 dan skor 0,444. Selanjutnya memberikan panduan petunjuk agar masyarakat dapat memahami cara menggunakan sistem teknologi dengan bobot 0,110 rating 2 dan skor 0,22. Yang ketiga, pemberian bantuan dana untuk memberikan fasilitas bagi tenaga pendidik untuk bobot 0,100 rating 2 dan skor 0,2. Untuk anggaran Disdikpora Kabupaten Pandeglang dari APBD pada tahun 2023 dialokasikan 123 miliar lalu dibelanjakan 133 miliar untuk bangun ratusan RKB ruang kelas baru dan presentasi 95,46%. Sedangkan Disdikpora Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mendapatkan bantuan dana 25 miliar lebih melalui PMK 2012 tahun 2022 untuk bidang pendidikan dengan presentasi 89,90%. Customer Satisfaction Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Pandeglang terhadap Disdikpora Kabupaten Pandeglang adalah sebesar 70%. Sumber Disdikpora Kabupaten Pandeglang.
Internal proses meningkatkan sarana dan prasarana dengan persentase 97,04%. Terus ada meningkatkan manajemen pemerintahan pelayanan publik dan presentasi 45,78%. Sumber Lakip dan Renstra di Dikpora Kabupaten Pandeglang. Dan untuk yang terakhir, learning and growth, kegiatan sosialisasi perundang-undangan di lingkungan Dikpora Kabupaten Pandeglang dengan presentasi 90%. Pengadaan sanggar kegiatan belajar mengajar di lingkungan Dikpora Kabupaten Pandeglang dan presentasi 85%. Dan sumber Dikpora Kabupaten Pandeglang.com.